hari ini beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita beribadah dengan sepenuh hati, hadirat Tuhan dicurahkan, mengalir di setiap rumah kita di mana saudara beribadah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami rasakan kebaikan-Mu mengalir tak pernah henti-hentinya. Kami mau beribadah dengan sepenuh hati, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Saya undang bangkit berdiri, muliakan nama Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, oh
rumah umat-Mu Tuhan. Mari bersama-sama dengan sepenuh hati diberkati Kau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ya Tuhan. Amin. Dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Name above all name. Name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Name above all name. Oh, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Once more, name above all name. Name above all name. Nama di atas segala nama. Worthy of our praise, and my heart will sing how great. And my heart will sing how great. And my heart will sing how great is our God. Segala puji hanya bagi-Mu Yesus, layak ditinggikan. Nama di atas segala nama. Kami undang Engkau Tuhan, mengalir di tempat ini, mengalir di rumah kami. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa, terpujilah Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Suci. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau melayakkan kami untuk datang di hadirat-Mu. Semua oleh karena cinta-Mu, semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan.
Biar kami mau beribadah dengan sepenuh hidup kami Tuhan. Amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari semangat memuji Tuhan. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh haleluya, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebab dengan-Mu Tuhan kami memperoleh kedamaian, sukacita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Seluruh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, percaya berkuasa untuk selamanya. Dalam hidupku, percaya berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan sembah dulu Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya pagi hari ini kita mengharapkan Dia untuk memberikan pesan kepada kita untuk menjadi rema. Yesus Tuhan, kami akan datang kepadamu dengan hati yang baru. Ajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa menyembah-Mu dan memberikan hati kami Tuhan, untuk kami bawa kepadamu, siap untuk Kau ubahkan. Yesus, kami perlu Engkau lebih daripada segalanya di tahun ini. Karena kami merasa bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri, kekuatan kami habis, kekuatan kami berkurang Tuhan. Yesusku perlu, Yesusku perlu, Yesus Kau yang ku perlu. Yesusku perlu, Yesusku perlu, Yesus Kau yang ku perlu. Kami perlu Engkau Tuhan. Yesusku perlu, Yesusku perlu, Yesus Kau yang ku perlu. Bawa kami masuk. Yesusku perlu, Kami perlu Engkau Yesusku lebih dari semuanya Tuhan. Yesus
Tuhan isi hati kami. Oh Yesusku perlu, Yesusku perlu, Yesus kau yang ku perlu. Kadang kau izinkan banyak masalah terjadi supaya kami merasa memerlukan Engkau Tuhan. Yesusku perlu, Yesus kau yang ku perlu. Yesus Kau yang ku perlu. Inilah pengakuan kami bahwa kami memerlukan Engkau lebih daripada segalanya. Pagi hari ini, biarlah kerinduan akan Engkau itu memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru. Nah, saya percaya bahwa kita tetap bersemangat. Saya ingin menyampaikan pesan Tuhan untuk tahun 2021 ini tentang janji Tuhan. Saudara, tahun 2020 sudah kita lalui. Tidak ada seorang pun yang menyangka tahun 2020 akan mengalami hal-hal yang tidak enak, bahkan sampai hari ini belum selesai. Sepertinya sih virusnya bertambah-tambah ini ya. Sampai semua bisa dibuat pusing gara-gara COVID ini, saudaraku. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan ketika saya merenung beberapa hari, saya memikirkan firman Tuhan. Mulai saya berbicara, saya mulai memasang telinga saya untuk mendengar. Tuhan ingatkan saya tentang firman Tuhan ini untuk saya sampaikan. Saudaraku, sebagai bekal juga di awal tahun ini, di bulan pertama, tentang janji Tuhan yang tidak pernah berubah untuk hidup saudara dan saya. Sekalipun dunia ini berubah, situasi berubah, semua berubah, tatanan berubah, semua berubah saudaraku. Tetapi kita akan melihat satu firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita itu semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini ada di bilangan ya. Janganlah kita melakukan perjabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Perhatikan ayat-ayat ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri,
hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang terkasih, kita akan menyoroti atau belajar bersama memikirkan tentang ayat yang ke-13. Ayat ini berkata, 3 kali diulang tentang kata pencobaan atau dicobai dalam satu ayat. Nah, kita akan lihat sebenarnya apa toh yang dinamakan, seringkali ayat ini dikutip oleh banyak orang. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Padahal setiap orang ketika mengalami pencobaan merasa bahwa pencobaannya itu paling berat sedunia, tidak ada orang lain yang lebih berat daripada dia. Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Coba mari kita istilahnya gulawentah ayat ini. Ini tentang janji Tuhan yang sudah ditetapkan untuk saudara dan saya. Ayat ini Rasul Paulus menuliskan, dia mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan sampai diulang 3 kali ya di ayat ini. Ini sebenarnya berbicara tentang pencobaan yang bagaimana toh saudaraku. Nah, pencobaan-pencobaan yang ada di ayat 13 ini bisa disimpulkan pencobaan itu bisa datang dari sifat dosa manusia yang telah jatuh. Itu pencobaan. Dari dosa pribadi. Nah, itu kerjasamanya biasanya dengan setan. Ini yang dimaksud pencobaan-pencobaan yang ada di ayat 13. Juga dari sistem dunia yang sudah jatuh. Nah, itu pencobaan. Nah, pencobaan jenis inilah yang menimpa setiap orang percaya. Dari sifat manusia, dari sifat dosa manusia yang sudah jatuh. Coba manusia dulu inginnya itu berjalan bersama Allah, mendengarkan, bersendaguro dengan Tuhan, bahkan berjalan-jalan menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena sifat dosanya manusia terpisah. Apalagi ini kan dituliskan ayat 11 itu di zaman akhir. Dan ini terjadi. Pencobaan-pencobaan karena sifat dosa manusia yang telah jatuh. Sedikit sekali manusia yang merindukan untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan. Sangat sedikit. Kebanyakan tuh hanya sebagai pengikut. Kita bangga menjadi orang Kristen. Padahal kita tidak punya relationship dengan Tuhan. Nah, ini sebenarnya pencobaan. Nah, Alkitab berkata pencobaan-pencobaan itu pencobaan yang biasa. Karena sifat dosa manusia yang udah jatuh itu, makanya pencobaan-pencobaan itu menimpa kita, dibiarkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata janjinya, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Saudaraku, hal yang pertama yang kita harus ingat, bahwa pencobaan itu tidak bakal melebihi kekuatan saudara dan saya. Nah, tapi Bu Ella, buktinya ini semua berantakan, ekonomi saya berantakan, anak saya semuanya kayaknya kacau balau, apalagi dengan COVID ini. Dengar baik-baik. Alkitab tetap berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami tidak melebihi kekuatan kita. Kalau saudara dan saya sampai hari ini dicobai dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita dan kita masih bernafas, berarti Tuhan tahu bahwa saudara dan saya masih kuat. Itu gak melebihi kekuatan saudara. Kalau melebihi kekuatan kita, kita udah mati, kita udah stres. Dan Tuhan tahu. Jadi dengar baik-baik, taruh di dalam pikiran kita bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Apapun bentuk pencobaan itu. Tapi Bu, dulu pendapatan saya segini. Sekarang gara-gara COVID sudah hampir 1 tahun tuh jeglek. Saya yang dulu bisa apa-apa sekarang hanya bisa makan saja. Dengar baik-baik. Ini memang Tuhan izinkan. Dan itu tidak melebihi kekuatan kita. Alkitab sudah jelas kok. Kita harus menawan pikiran kita untuk tunduk kepada firman Allah. Bukan mengambil firman itu kita cocokkan dengan pikiran kita. Tetapi pikiran kita lah yang harus kita cocokkan kepada firman Allah.
Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi apapun yang sedang terjadi, ngomong kepada dirimu, aku tahu, aku percaya bahwa ini tidak melebihi kekuatanku. Nah, di situ ada semangat. Pikiran kita diperbarui dengan firman, ada semangat. Kalau bagaimana caranya Daud bisa mengalahkan Goliat? Kalau di pikirannya Daud bahwa Goliat itu besar, Goliat itu raksasa, Goliat itu tidak terkalahkan, ya matilah Daud. Tapi gara-gara Daud berpikir bahwa Allah yang menyertainya lebih besar daripada Goliat, dia berani. Sebenarnya saudara dan saya bisa menghadapi pencobaan kalau di pikiran saudara dan saya bahwa pencobaan ini seperti yang Tuhan katakan tidak bakal melebihi kekuatan kita. Kalau nanti aku mentok tidak kuat, Alkitab berkata bagaimana? Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dijelaskan saudaraku. Bahkan dikatakan tidak terkena pencobaan yang tak tertahankan. Tapi bola saya sudah nggak kuat ini. Sabar. Itu memang Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan kita. Saudaraku, kalau toh saudara dan saya sedang mengalami pencobaan, mengalami ujian, saudaraku, maka pencobaan ini nggak akan melampaui kekuatan kita kok. Tuhan sudah ngomong kok di satu ayat ini dijelaskan. Tidak melebihi kekuatan kita. Karena apa? Allah itu setia. Saudara dan saya harus mengerti. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Sekalipun saudara dan saya tidak setia, dia itu setia. Di dalam kitab Ulangan pasal 5 dituliskan, saudaraku, kalau sudah membaca Ulangan pasal 5, itu tentang kesetiaan Allah. Itu terjadi 3 keturunan dan 4 keturunan. Tapi di Ulangan pasal 6 atau 7, itu di dalam bahasa aslinya, kesetiaan Allah itu turun-temurun sepanjang ribuan keturunan. Itu Allah yang setia. Jadi sekarang kalau kita sedang berada dalam proses atau pencobaan, dengar baik-baik, Allah kita adalah Allah yang setia. Kalau sampai hari ini COVID belum hilang, semua tatanan berubah, tetaplah percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Ketika engkau dan saya mempercayai ini, beda saudaraku cara kita menghadapi hidup ini. Karena apa? Ketika pikiran kita ini terus gerambiang, tidak kita sesuaikan dengan firman, kita tidak memasukkan. Ada banyak orang menghafal firman, tapi gak ditaruh di pikiran, cuma apa atau dirindil, apa mulutnya ngomong, tapi pikirannya tuh gak disesuaikan dengan firman. Banyak saya ketemu. Tapi kalau saudara dan saya menaruh firman itu menguasai pikiran kita, saya percaya saudara dan saya akan sadar kalau Allah itu setia. Kenapa Sadrak Meshach Abednego berani berkata, sekali dengar baik-baik Tuanku Raja, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melepaskan kami dari semua hal yang perapian itu. Tetapi perlu bagi dia ketahui, saya terjemahkan secara bebas, kalau toh dia tidak menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah kepada patung itu. Karena apa? Sadrak Meshach Abednego tuh di dalam pikirannya tuh cuma tahu bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang setia. Manusia itu sering tidak setia, tapi Allah adalah setia karena itu adalah sifat pribadi Allah. Karena Allah itu setia, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan dikatakan yang ketiga, ketika saudara dan saya dicoba itu, dia pasti memberikan jalan keluar. Siapa pribadi seperti Allah kita? Siapa pribadi seperti Yesus? Yang ketika melihat umatnya dicobai, diizinkannya, dibiarkannya untuk memurnikan. Dan dia berkata, tidak melebihi kekuatan kita. Terus dia sediakan jalan keluar. Mungkin ada orang yang memberikan, yang dicobai tidak melebihi kekuatan. Saudaraku, dan diberi jalan keluar, bukan sekedar diberi jalan keluar loh, ayat ini berkata sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah, ketika saya membaca ayat ini, mulai pikiran saya, jiwa saya buka lebar-lebar, saya izinkan firman itu mengalir masuk, memenuhi, sehingga di pikiran saya cuma satu, cuman ayat ini berkata Allah itu setia. Apapun yang sedang terjadi, pasti dia punya mau. Apapun yang sedang saya alami, pasti
Pasti Tuhan punya rencana, karena dia tidak pernah mengizinkan pencobaan-pencobaan itu melebihi kekuatanku. Karena dia setia, maka dia memberikan jalan keluar. Bukan saja jalan keluar, tapi dia memberikan kekuatan untuk aku bisa menanggungnya. Wow, asyik dah. Itulah sebabnya Daud berani menghadapi Goliat, karena dia tahu siapa Allahnya. Allahnya setia. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, bagaimana caranya saudara dan saya bisa mempunyai kepercayaan seperti yang Tuhan janjikan. Nah, itu ada di ayat yang mulai ke ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudaraku, ayat 6 sampai ayat 10. Nah, saya singgung ini. Ada 5 hal, saudaraku. Kalau tadi 3 hal janji Tuhan, ada 5 hal. Jangan engkau sentuh, karena Alkitab berkata ada kata jangan. Kolose pasal 3 menyebutkan ini dengan kata, Rasul Paulus berkata matikan. Nah, di dalam 1 Korintus ini Tuhan berkata ayat 6. Ini berbicara tentang mereka orang Israel dulu kan. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita. Kalau engkau ingin pikiranmu dipenuhi dengan janji Tuhan, ini jangan saudara sentuh. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. 1. Jangan ingin hal jahat. Hal jahat itu yang kayak apa tuh? Wah, aku enggak pernah membunuh Bu Ella. Aku enggak pernah korupsi Bu Ella. Kalau yang namanya menginginkan, itu berarti saudara masuk dalam kecanduan hal jahat. Ini akan berulang-ulang. Jadi seluruh pikiran, niatan, saudara, perasaan emosi yang kuat, yang mengambil alih, mengendalikan pikiran dan hati. Hati-hati dengan itu. Karena seluruh niat jahat munculnya dari hati. Dikatakan kitab Markus pasal 7. Karena itu bisa merusak peradaban, saudaraku. Dan itu merampok. Hal yang jahat itu merampok diri kita dari kehidupan kekal. Kenapa? Alkitab berkata, Rasul Paulus menuliskan, jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Karena itu akan merampok hidup kekal saudara dan saya. Memisahkan kita dari Tuhan. Oke? Ya. Itulah sebabnya kita harus punya persekutuan intim. Markus pasal 7, hati kita itu, semua yang jahat itu muncul dari hati. Niat jahat, pikiran jahat. Saudara jengkel dengan orang lain, kita gak bisa ngampuni, apapun juga muncul dari hati. Hal yang pertama niat tentang pikiran jahat. Yang kedua dikatakan di sini, dan supaya ayat 7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ya mungkin sudah berkata, oh gak pernah Bu Ella, saya gak pernah datang ke batu, gak pernah menyembah berhala. Oke, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima, saudara tahu enggak bahwa serakah itu adalah menyembah berhala? Saya juga kaget. Keserakahan itu adalah penyembahan berhala. Lu saya gak pernah serakah Bu Ella. Engkau menginginkan lebih. Sama engkau tidak pernah memikirkan orang lain. Serakah kok. Itu penyembahan berhala. Terus dikatakan bahwa ketika maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangun mereka dan bersukaria. Hanya diri sendiri yang dipikirkan. Tidak pernah memikirkan serakah. Saudaraku, ada di antara kita yang seharusnya kita mendapat bagian sih 1/10, mungkin dia 5 orang, semua sama bagiannya. Tapi kita mengingininya lebih lagi. Dengan cara apapun juga, serakah. Kita cuma makan, minum, berpesta pora. Ini Tuhan izinkan semua ini terjadi. Saudara, sebentar lagi kita dapat vaksin dari pemerintah. Saya berharap itu akan menolong untuk mengatasinya. Kita berharap, kita berdoa supaya vaksin ini bisa mengatasi corona ini. Sehingga kita bisa lepas. Tetapi tahukah saudara bahwa memang sudah Tuhan izinkan pada zaman akhir ini ada pencobaan-pencobaan. Tapi dengar baik-baik, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Asal saudara dan saya tidak niru hal-hal yang jelek yang ada di ayat 6 sampai ayat 10. Dikatakan ya, ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan. Bagaimana tentang percabulan? Saudaraku, ini amoralitas, ini erat, percabulan itu erat dengan penyembahan berhala. Zaman sekarang ini percabulan,
Karena kita semuanya hampir semua sekarang pakai handphone. Tidak ada seorang pun yang tahu, pendetamu juga tidak ngikuti dan tidak bertanya. Tiap hari 24 jam saudara dimonitor, harus kasih laporan. Apa yang kau tonton, apa yang kau lihat. No. Itulah sebabnya Alkitab berkata, janganlah kita melakukan percabulan. Wah, jelas ini. Seperti yang dilakukan beberapa orang sampai ditulis seperti itu. Sampai waktu itu Tuhan membunuh 23.000 orang. Saudaraku, percabulan itu benar-benar menyesatkan. Terus masuk lagi ayat 9. Ya, ada 5 hal yang jangan engkau sentuh kalau engkau mau menikmati ayat 13. Janganlah kita mencobai Tuhan. Saudara ingat tentang mencobai Tuhan? Siapa yang melakukan dengan jelas? Lukas pasal 4, Matius pasal 4 berbicara tentang setan yang mencobai Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, yang namanya mencoba itu sudah ngerti kebenaran. Bahkan yang diambil itu kebenaran untuk mencobai Tuhan. Sehingga waktu itu setan ngomong, taruh Tuhan Yesus di atas bumbungan bait Allah yang tinggi, jatuhkanlah dirimu. Bukankah ada tertulis, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk. Ini udah ngerti loh. Ini namanya mencobai Tuhan. Mengata-ngatai Tuhan, mengata-ngatai hamba Tuhan. Itu mencobai Tuhan, saudara. Saudara sudah ngerti kebenaran, tapi dengan niatan hati engkau jajal, istilahnya tak jajali Tuhan. Engkau mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Langsung Tuhan Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia berkata kepada setan, apakah waktu itu kalau seandainya Tuhan Yesus menjatuhkan diri, malaikat tidak menatang? Pasti menatang, karena di dalam kitab Mazmur dituliskan. Tetapi Tuhan tahu, sekalipun Tuhan, seringkali saya kasih contoh begini, kita tahu bahwa Allah itu kasih kok, Allah itu pemurah kok, sehingga kita hidup seenak kita hidup melanggar firman, karena kita berpikir bahwa Allah itu kasih. Saudaraku, sehingga tidak ada resiko ketika kita melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Itu namanya mencobai Tuhan, saudaraku. Jangan engkau mencobai Tuhan. Kalau engkau mencobai Tuhan, engkau akan sulit, saudaraku, untuk menikmati ayat yang ke-13. Yang terakhir dikatakan ayat ke-10, janganlah bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa toh sebenarnya? Bersungut-sungut itu berarti di dalam hatimu tidak ada ucapan syukur. Engkau tidak bisa menerima keadaan. Itu namanya bersungut-sungut. Ini perlu butuh belajar. Makanya kitab Filipi dikatakan bersukacitalah. Nyatakanlah segala semua keinginan hatimu itu dalam doa dan ucapan syukur. Lawannya bersungut-sungut, ucapan syukur. Gara-gara bersungut-sungut, ini istilahnya gerundel. Orang Israel itu gak bisa masuk tanah Kanaan loh. Ini dosa. 5 hal ini jangan disentuh supaya saudara dan saya menikmati janji Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Allah itu setia, karena Tuhan itu setia. Dan kalau kita dicobai, itu kita akan diberi kekuatan, bahkan diberi jalan keluar. Dan saudara dan saya kuat menanggungnya. Masing-masing kita bisa. Ada seseorang yang anaknya 3 dipanggil Tuhan semuanya. Tapi dia tetap bisa bersyukur. Karena Tuhan tahu kok orang itu nggak akan melebihi kekuatan sekalipun itu. Bagi saya mikir, aduh gimana ya, nggak bisa saya pikirkan itu. Bagaimana caranya? Tetapi dengar baik-baik, apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku, selagi kita mengasihi Tuhan, selagi kita percaya kepada Dia, apapun yang terjadi, Allah akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya akan kuat menanggungnya. Ada jalan keluar dan kita kuat menanggungnya. Karena apa? Roh yang ada dalam dirimu dan diriku itu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Bahkan di dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah bayang maut, kata Daud, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Kalau hari ini engkau kesulitan, engkau merasa tidak berdaya, ayo kuatkan iman.
kita akan menghadapi raksasa tahun 2021 dengan pengertian bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia bukan sekedar memberi jalan keluar, tapi dia memberi kekuatan, kemampuan untuk kita bertahan dan hidup lebih daripada pemenang. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Saya tidak mengerti apakah saudara memasuki tahun ini dengan berat, dengan susah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sekarang ini belum terjawab. Dengar baik-baik, tidak seluruh pertanyaan harus dijawab oleh Tuhan hari ini. Mungkin dengan waktu akan dijawab. Tapi kita harus taruh dalam pikiran kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia tetap setia. Sekalipun kau dan saya tidak setia, dia tetap setia karena itu karakternya Allah. Itu sifatnya Allah. Yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Kau yang sudah mungkin letih lesu, kau berbeban berat. Dan mungkin juga engkau sudah bersungut-sungut. Bahkan kau mungkin juga sudah masuk, ada yang masuk dalam percabulan. Kau mungkin juga ada penyembahan berhala. Penyembahan berhala apa? Serakah. Mungkin juga hal-hal yang Tuhan bilang tadi, 5 hal itu. Saudaraku, mungkin kau bisa masuk dalam mencobai Tuhan. Engkau menguji Tuhan, muji Tuhan toh saudara. Coba toh, aku tidak melakukan ini. Mosok berkat Tuhan tidak aku terima. Dengan baik-baik, engkau sedang mencobai Tuhan. Dan ketika engkau dan saya mencobai Tuhan, itu adalah pintu yang kau berikan kepada setan untuk dia bisa masuk nerobos pagi hari ini. Tutup semuanya itu. Dan mari saya ajak saudara untuk datang kepada dia dengan kepercayaan. Tuhan, aku percaya akan janjimu. Perlukan dia lebih dari semuanya. Yesusku perlu, Yesusku perlu, Yesus kau yang ku perlu. Haleluya. Yesusku perlu, Yesusku perlu, Yesus kau yang ku perlu. Kau yang bagi hari ini berpikir ada banyak hal yang ingin menghancurkan hidupmu di tahun-tahun kemarin, bahkan sampai hari ini belum selesai. Sekarang tangkap kebenaran firman Tuhan ini dan perkatakan, aku percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kau izinkan dalam hidupku tidak melebihi kekuatanku. Justru dengan pencobaan ini terbukti bahwa aku masih bisa bertahan. Ketika saudara berbicara seperti itu, setan nyingkir, saudara. Dia takut kepada orang yang bersemangat dan mempercayai firman. Kalau engkau membutuhkan kekuatan, taruh tanganmu di dadamu. Kalau engkau suami istri pegangan, dan angkatlah tanganmu Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa buat umatmu. Ini janji firmanmu yang kau berikan kepada kami di awal tahun. Bahwa kami sedang menyembah Allah yang setia. Yang selalu memberikan kekuatan. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan jalan keluar ketika kami dicobai, asal kami tidak menyentuh hal-hal yang Engkau tidak inginkan dari kelima hal tadi. Maka hidup kami akan dipenuhi dengan kekuatan. Jauhkan kami Tuhan dari penyembahan berhala. Jauhkan kami dari menginginkan hal-hal yang jahat. Jauhkan kami dari perjabulan. Jauhkan kami dari mencobai Engkau. Jauhkan kami dari bersungut-sungut. Dan hamba percaya kuasa-Mu turun atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Nyata kuasa firman Tuhan atas hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan jalan keluar dan kekuatan untuk kami menanggungnya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan nanti pada waktu saya memberikan pengumuman ini, sekalian saudara bisa mempersiapkan persembahan, yaitu untuk kas misi dan yang kedua untuk kas gereja, ya,
as gereja. Nah, pengumuman untuk minggu ke depan adalah kita akan berpuasa, saudaraku. Seperti halnya tiap awal tahun kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan dengan merendahkan diri lewat puasa. Puasa kita hari Senin sampai hari Sabtu ya, dengan waktu yaitu jam 11 malam sampai jam 4 sore, saudaraku. Nah, itu setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat ada doa puasa di gereja yaitu jam 6 sore dengan jadwal seperti ini. Nah, ketika saya mengumumkan jadwal ini, itu adalah yang bertugas. Sedangkan jemaat bisa hadir setiap malam, ya, dari Senin sampai Sabtu, atau mungkin 2 malam, atau 3, atau terserah. Tapi yang bertugas masing-masing adalah hari Senin, Komsel, Galatia, dan LOJ. Hari Selasa yang bertugas Bombastis dengan Revival, hari Rabu yang bertugas Heroes dan Jogger, hari Kamis Karmel dan Philadelphia, hari Jumat Sion, Wahyu, dan Maranatha. Sedangkan hari Sabtu staf gereja. Doa dimulai jam 6 sore, saudara bertempat di gereja, duduknya nanti di kursi, bukan seperti biasanya di bawah, dengan protokol kesehatan, yaitu kursi yang berjarak. Sedangkan doa pagi, doa puasa itu dari Senin sampai hari Jumat itu jam 9 pagi tiap hari. Nah, jemaat juga saya undang, kalau bisa hadir silahkan ya, dari jam 9 sampai jam 10. Itu tentang doa puasa. Jadi doa pagi yang hari Selasa dan Rabu biasanya jam 5 pagi itu dijadikan jam 9 ya. Jadi selama minggu ke depan setiap pagi jam 9 kita ada doa puasa, sedangkan jam sorenya jam 6 sore kita ada doa puasa dengan jadwal yang seperti saya umumkan tadi. Nah, spiritual breakthrough hari Rabu jam 6 sore tetap berlangsung, sedangkan ibadah youth kaum muda hari Sabtu jam 6:30, dan ibadah umum di gedung adalah jam 7, setengah 9, dan jam 4. Demikian juga anak-anak sama. Sedangkan doa ibadah online hari Minggu untuk dewasa adalah jam 7 pagi, untuk anak-anak jam 8 pagi. Ya, demikian pengumuman yang bisa saya berikan. Mari kita bagi berdiri, saudara, kita akan tutup dalam doa. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Kau telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Kau bisa melalui dan mengalami kemenangan dari pencobaan-pencobaan yang siap menghadang kita di tahun 21 ini. Saudaraku, percaya, beriman, dan yakin Tuhan menyertai engkau. Berkat kasih karunia Bapa di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada menyertai hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu, pelayananmu kepada Tuhan, pendidikanmu, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.